Kamu tahu Harvard University salah satu kampus terbaik yang ada di dunia? Kamu tahu Barack Obama, Presiden ke-44 Amerika Serikat? Atau Bill Gates, seorang pendiri Microsoft? Atau salah satu artis kelahiran di Indonesia, yaitu Mikha Tambayong? Nah, yang aku sebut tadi merupakan alumni dari Harvard University. Mengapa Harvard University menjadi kampus rujukan dunia? Bayangkan sebuah universitas yang tidak hanya fokus mengajar mahasiswa, tetapi juga membentuk arah dunia. Mulai dari kebijakan publik, hukum internasional, pendidikan, sains, dan teknologi. Universitas itu bernama Harvard University. Didirikan pada tahun 1636 di Cambridge, Amerika Serikat, Harvard adalah salah satu kampus tertua yang ada di dunia. Namun yang membuat Harvard istimewa bukan hanya usianya, melainkan konsistensi dan pengaruh globalnya hingga saat ini yang kualitasnya masih tetap konsisten hingga hari ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Syahwa Sofia, mahasiswa semester 5 di program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam video ini, aku akan menjelaskan mengenai keunggulan Harvard University dari berbagai sisi, dari sisi akademik, fasilitas, teknologi, manajemen, program unggulan, dan hal-hal yang membedakan Harvard University dengan kampus lainnya. Yang pertama, keunggulan akademik. Keunggulan utama Harvard terletak pada kualitas akademiknya. Harvard tidak menekankan pembelajaran dalam bentuk hafalan, tetapi cara berpikir kritis, analitis, dan berbasis riset. Mahasiswa di sana dibiasakan untuk bertanya, berdebat secara ilmiah, dan menyampaikan argumen dengan bukti yang kuat. Dosen di Harvard bukan hanya seorang pengajar aktif, tetapi mereka juga peneliti aktif dan tokoh dunia. Banyak di antara mereka yang menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia dan menjadi penasihat pemerintah. Seperti salah satunya menjadi penulis jurnal internasional hingga peraih Nobel Prize. Sistem pembelajaran di Harvard juga sangat interdisipliner. Mahasiswa pendidikan bisa belajar kebijakan publik, mahasiswa hukum bisa mengkaji isu sosial, dan mahasiswa sains bisa terlibat dalam riset lintas fakultas. Nah, dari sinilah yang membuat lulusan dari Harvard itu adaptif dan visioner. Yang kedua, sarana dan prasarana. Dari sisi fasilitas, Harvard menyediakan lingkungan belajar yang kelas dunia. Salah satu yang paling terkenal yaitu Harvard Library, yang merupakan salah satu perpustakaan akademik terbesar di dunia. Dengan puluhan juta koleksi buku, manuskrip, dan arsip digital. Selain itu, Harvard juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium berstandar internasional, ruang diskusi modern, museum seni dan sains, fasilitas olahraga lengkap, serta asrama mahasiswa yang terintegrasi dengan sistem pembinaan akademik. Fasilitas yang aku sebutkan tadi tidak hanya menunjang belajar, tetapi juga mendorong eksplorasi intelektual dan kreativitas mahasiswanya. Yang ketiga, keunggulan teknologi. Harvard juga unggul dalam pemanfaatan teknologi pendidikan dan riset. Melalui platform seperti Harvard Online dan edX, Harvard membuka akses pendidikan ke jutaan orang di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Harvard tidak eksklusif secara pengetahuan, tetapi berkontribusi pada pendidikan global. Nah, dalam hal riset, Harvard memanfaatkan data yang valid atau data yang pasti, seperti menggunakan big data, artificial intelligence, dan teknologi digital untuk mengembangkan ilmu kesehatan, pendidikan, sosial, dan kebijakan publik. Nah, teknologi di Harvard bukan hanya sekedar alat, tetapi bagian dari strategi akademik yang memiliki jangka panjang. Yang keempat, manajemen dan tata kelola. Keunggulan Harvard juga terletak pada manajemen institusinya.
Harvard memiliki sistem tata kelola yang profesional, transparan, berbasis perencanaan strategis yang berjangka panjang. Harvard mengelola endowment fund atau dana abadi pendidikan terbesar di dunia yang digunakan untuk beasiswa, riset, pengembangan fasilitas, dan inovasi akademiknya. Keputusan strategis Harvard diambil berdasarkan data, riset, dan evaluasi berkelanjutan, bukan hanya untuk kepentingan yang jangka pendek. Nah, dari sinilah yang membuat Harvard mampu bertahan dan unggul selama berabad-abad. Yang kelima, program unggulan yang berdiferensiasi. Harvard tidak hanya unggul secara umum, tetapi memiliki program-program unggulan yang menjadi standar global. Beberapa di antaranya ada Harvard Law School yang menjadi rujukan pendidikan hukum dunia, lalu ada Harvard Medical School, standar emas pendidikan kedokteran, lalu ada Harvard Graduate School of Education, pusat inovasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan, lalu ada Harvard Kennedy School, pencetak pemimpin dan pembuat kebijakan publik global, lalu ada Harvard Business School yang terkenal dengan case method atau studi kasus dalam pembelajaran manajemennya. Nah, program-program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih mahasiswa dalam mengambil keputusan secara nyata. Yang keenam, reputasi lembaga. Secara reputasi, Harvard hampir selalu berada di tingkat teratas universitas dunia. Namun, reputasi Harvard tidak hanya dibangun dari ranking, melainkan dari kontribusi ilmiah, pengaruh kebijakan, dan dampak sosial global. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, bahwa Harvard tidak hanya fokus mendidik mahasiswa, tetapi juga membentuk arah dunia. Nah, publikasi dosen Harvard biasanya menjadi rujukan internasional, dan lulusan Harvard dipercaya memegang peran strategis di berbagai sektor. Seperti yang aku sebutkan tadi, salah satu alumninya pernah menjadi seorang yang berpengaruh di Amerika Serikat, seperti Barack Obama, presiden ke-44 di Amerika Serikat. Lalu ada Bill Gates, sang pendiri Microsoft, yang tidak hanya berpengaruh di negaranya, tetapi juga berpengaruh di dunia. Nah, nama Harvard telah menjadi simbol keunggulan akademik dan kepemimpinan intelektual. Selanjutnya, jejaring kemitraan global. Harvard memiliki jejaring kemitraan yang sangat luas. Tidak hanya jejaring kemitraan sesama universitas, tetapi juga ada jejaring kemitraan bersama pemerintah. Nah, Universitas Harvard bekerja sama dengan universitas top dunia seperti Oxford, MIT, dan Stanford, dan lain-lain. Lalu, universitas juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan WHO. Dan juga universitas bekerja sama dengan pemerintahan di berbagai negara, serta industri dan lembaga riset global. Mahasiswa dan dosen Harvard terlibat dalam riset kolaboratif internasional, proyek kebijakan global, dan program pertukaran akademik. Nah, jejaring ini memberikan mahasiswa pengalaman global sejak mereka di bangku kuliah. Jadi setelah mereka lulus, mereka memiliki pengalaman yang kuat dan dipercaya pada industri-industri sesuai penempatannya. Lalu profil alumninya. Salah satu kekuatan terbesar Harvard adalah alumninya. Alumninya biasanya meliputi presiden, perdana menteri, hakim agung, menteri pendidikan dan keuangan, dan CEO perusahaan global. Seperti yang aku sebutkan tadi, ada Barack Obama, Bill Gates, dan lain-lain. Dan juga alumninya peraih Nobel Prize dan Pulitzer Prize. Namun yang paling penting, alumni Harvard dikenal aktif dalam jejaring mentoring, filantropi pendidikan, dan kontribusi sosial global. Nah, jaringan alumni Harvard biasanya disebut atau sering disebut dengan Harvard Network yang sangat kuat dan berpengaruh di berbagai belahan dunia. Nah, keunggulan Harvard University bukan hasil kebetulan. Ia dibangun dari mutu akademik yang konsisten, manajemen yang profesional, fasilitas yang unggul,
teknologi mutakhir, jejaring global, dan budaya intelektual yang kuat. Harvard bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang lahirnya ide-ide yang mengubah dunia. Dan dari Harvard kita belajar satu hal penting, bahwa universitas terbaik bukan hanya yang tertua atau yang terbesar, tetapi yang terus relevan, berdampak, dan bertanggung jawab secara global. Jadi gimana nih teman-teman, tertarik tidak untuk masuk ke Harvard University? Nah, untuk masuk ke Harvard University ada beberapa jalur. Dari yang aku tahu ada jalur mandiri dan jalur beasiswa. Jalur beasiswa ada yang jalur dari pemerintah Amerika Serikat, dan untuk Indonesia ada juga beasiswa LPDP atau beasiswa dari pemerintah Indonesia, dan mungkin ada beasiswa lainnya. Nah, untuk mengikuti seleksi, biasanya hal-hal seperti itu membutuhkan CV yang kuat sesuai dengan pengalaman, terus hal yang mendasari kita memilih jurusan, lalu kemampuan berbahasa sudah pasti ya, apalagi Harvard University itu lokasinya di Amerika Serikat dan sudah pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk itu kita harus memperkuat CV, mempelajari bahasa Inggris, menggali informasi, dan juga harus memperkuat niat kita. Tidak ada yang mustahil ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa.